Saya pernah berpikir bahwa cinta bisa menaklukkan kegelapan hati manusia paling kejam, sampai hari itu ketika rencana saya untuk merayu Bos Maya gagal total, meninggalkan saya terpuruk dalam lautan pengkhianatan yang tak terbayangkan. Saya, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di Jakarta, tiba-tiba terjebak dalam dunia hitam yang penuh darah dan tipu daya, hanya karena satu keyakinan naif bahwa perasaan bisa mengubah monster menjadi manusia. Dan sekarang, saat saya mengingat semuanya, hati saya berteriak, apakah cinta benar-benar layak untuk segala pengorbanan ini? Nama saya Adi, seorang jurnalis muda yang idealis, tinggal di kawasan Tanah Abang yang ramai. Sejak kecil, saya dibesarkan dengan cerita-cerita tentang keadilan dari ayah saya, seorang polisi yang gugur dalam tugas. Itu membuat saya bersumpah untuk melawan kejahatan, tapi bukan dengan pistol, melainkan dengan kata-kata dan strategi. Suatu hari, redaksi saya mendapat tugas berbahaya, menyusup ke dalam sindikat maya terbesar di Indonesia, dipimpin oleh seorang pria legendaris bernama Raka. Raka, bos maya yang menguasai perdagangan gelap di pelabuhan Tanjung Priok, dikenal sebagai sosok tanpa belas kasihan. Wajahnya yang tampan dengan tatapan tajam sering muncul di berita, tapi tak pernah tertangkap. Rencana redaksi. Saya harus mendekatinya, berpura-pura jatuh cinta, dan mengumpulkan bukti untuk menjatuhkannya. Adi, kamu punya wajah yang polos, itu senjata terbaik, kata bos saya. Tapi di dalam hati, saya ragu. Apakah saya bisa memainkan peran ini tanpa kehilangan diri sendiri? Pertemuan pertama kami terjadi di sebuah cafe mewah di Tamrin. Saya sengaja kebetulan bertabrakan dengannya, menumpahkan kopi ke bajunya. Makan saya, Tuan, kata saya dengan suara gemetar, tapi mata saya menatapnya penuh penyesalan palsu. Raka menatap saya dingin, tapi ada kilatan kejutan di matanya. Hati-hati lain kali, gumamnya, tapi dia tidak marah. Malah, dia memesan kopi baru untuk saya. Saat itu, saya pikir rencana berjalan lancar. Kami mulai berbincang, saya ceritakan tentang mimpi saya sebagai penulis, dan dia tertawa pelan, suara yang dalam dan menarik. Kamu terlalu polos untuk kota ini, katanya. Di dalam hati, saya berpikir, ya itulah yang akan membuatmu jatuh. Tapi saat dia menyentuh bahu saya untuk membersihkan sisa kopi, ada getaran aneh yang melintas. Bukan ketakutan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Saya menggelengkan kepala, mengingatkan diri, ini hanya akting. Malam-malam berikutnya, saya semakin mendekat. Raka mengajak saya ke pesta-pesta rahasia di klub malam elite di Kemang. Di sana, saya melihat sisi gelapnya, bagaimana dia memerintah anak buahnya dengan tatapan yang bisa membunuh. Tapi saat bersama saya, dia berbeda. Adi, kamu membuat saya ingat masa lalu, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemennya yang menghadap Sungai Ciliwung. Dia ceritakan tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, bagaimana kemiskinan mendorongnya ke dunia hitam. Hati saya mulai goyah. Apakah monster ini benar-benar punya hati? Saya mencoba fokus pada misi, mencuri data dari ponselnya saat dia tidur. Tapi setiap kali, tangan saya gemetar. Apa yang kamu lakukan, Adi? Tanya hati saya. Ini bukan cinta, ini jebakan. Namun, semakin sering kami bertemu, semakin sulit membedakan mana akting dan mana nyata. Suatu hari, Raka mengajak saya ke Bali untuk liburan. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, dia pegang tangan saya. Adi, saya tahu kamu bukan orang biasa, katanya tiba-tiba. Jantung saya berdegup kencang. Apakah dia tahu? Tapi dia tersenyum. Kamu punya api di mata seperti saya dulu. Kami berjalan di pasir, dan untuk pertama kalinya, saya merasakan kedamaian. Di ilah mewahnya, kami bicara sampai pagi. Saya ceritakan tentang ayah saya, dan air mata saya jatuh tanpa sengaja. Raka memeluk saya, dan saat itu, saya sadar, rencana ini mulai membalik. Bukan dia yang jatuh, tapi saya.
Jangan biarkan ini terjadi, bisik hati saya. Tapi tubuh saya tak mau lepas dari pelukannya. Kembali ke Jakarta, saya laporkan kemajuan ke redaksi, tapi suara saya ragu. Lanjutkan, Adi, kita hampir dapat bukti, kata mereka. Tapi di dalam konflik batin saya mulai menyiksa, apakah saya mengkhianati dia, atau diri sendiri. Raka mulai membuka diri lebih dalam. Dia tunjukkan sisi rentannya, bagaimana dia lindungi adik perempuannya dari dunia maya. Saya lakukan ini untuk keluarga, katanya. Hati saya hancur. Bagaimana saya bisa menjatuhkannya? Tapi tugas adalah tugas. Saya curi lasdri dari ruang kerjanya saat dia mandi. Isinya, daftar transaksi ilegal. Ini dia, pikir saya. Tapi saat saya mau pergi, dia muncul. Adi, apa yang kamu lakukan? Tatapannya penuh kekecewaan. Saya bohong, katakan itu cuma penasaran. Dia percaya atau pura-pura percaya. Malam itu kami tidur berdampingan, tapi pikiran saya berputar. Dia baik padaku, tapi dia penjahat. Apa yang salah dengan hatiku? Keesokan harinya, saya serahkan data ke redaksi. Mereka bilang akan publikasikan besok. Tapi hati saya tak tenang. Saya hubungi Raka, ajak bertemu di Taman Monas. Di sana, di bawah obelisk tinggi, saya katakan, Raka, saya sayang kamu. Itu pertama kalinya saya katakan dengan tulus. Dia tersenyum, peluk saya. Tapi di dalam, saya berteriak, makan aku. Malam itu, berita meledak. Polisi gerebek markasnya. Raka ditangkap. Saat dia lihat saya di kerumunan, matanya penuh pengkhianatan. Adi. Kenapa, gumamnya? Saya tak bisa jawab. Hati saya hancur. Ini untuk keadilan, katakan saya pada diri sendiri. Tapi kenapa rasanya seperti pembunuhan? Setelah itu, hidup saya berubah. Saya dapat promosi, tapi tidur tak nyenyak. Mimpi tentang Raka menghantui. Apakah dia membenciku? Tanya hati saya setiap malam. Suatu hari, saya dapat surat dari penjara. Adi, saya tahu dari awal. Tapi saya biarkan karena saya jatuh cinta. Air mata saya jatuh. Rencana gagal. Tidak, justru sukses, tapi harganya terlalu mahal. Saya kunjungi dia di penjara. Makan aku, kata saya. Dia tersenyum lemah. Cinta tak pernah gagal, Adi. Itu yang mengubahku. Kami bicara lama dan saya sadar, meski di balik jeruji, cinta kami tetap ada. Tapi apakah itu cukup? Hari-hari setelah penangkapan Raka seperti neraka bagi saya. Setiap pagi, saya bangun dengan dada sesak, mengingat tatapannya yang penuh luka. Kenapa aku lakukan ini? Tanya hati saya berulang-ulang. Redaksi memuji saya sebagai pahlawan, tapi di cermin, saya lihat wajah pengkhianat. Saya coba sibukkan diri dengan pekerjaan, tapi pikiran selalu kembali ke dia. Raka, pria yang saya rencanakan untuk hancurkan, malah menghancurkan tembok hati saya. Di kantor, rekan-rekan tepuk tangan, tapi saya merasa kosong. Adi, kamu hebat, kata bos. Tapi di dalam, saya berteriak, hebat apa? Aku menghancurkan orang yang kucinta. Saya mulai kunjungi penjara secara diam-diam, pertama kali, petugas ragu, tapi saya bilang teman keluarga. Saat lihat Raka di balik kaca, hati saya hancur lagi. Dia kurus, tapi matanya masih tajam. Adi, kenapa datang? Tanyanya dingin. Saya tak bisa jawab langsung. Saya kangen, kata saya pelan. Dia tertawa pahit. Kangen pengkhianat. Kata-katanya menusuk. Tapi saya tak pergi. Kami bicara tentang masa lalu, tentang malam di Bali ketika semuanya terasa sempurna. Saat itu aku tulus, kata saya. Dia diam, tapi ada air mata di matanya. Aku juga, gumamnya. Setiap kunjungan, konflik batin saya makin dalam. Dia penjahat, Adi. Tapi dia manusia, bisik hati saya.
Di luar, sindikat Raka mulai balas dendam. Ancaman datang, surat anonim, telepon malam hari. Kamu berikutnya, kata suara asing. Saya takut, tapi lebih takut kehilangan Raka. Saya ceritakan padanya saat kunjungan berikutnya. Hati-hati, Adi, katanya khawatir. Ini duniaku. Tapi di mata saya, dia bukan bos Maya lagi, tapi pria yang peduli. Malam itu, saya mimpi buruk, Raka ditembak di penjara. Bangun dengan keringat dingin, saya sadar, cinta ini menyiksa. Kenapa tak bisa kulepaskan, tanya saya pada cermin. Jawabannya, karena dia bagian dari jiwa saya. Redaksi dorong saya tulis buku tentang pengalaman. Ini akan laris, kata mereka. Tapi saat menulis, air mata jatuh. Setiap kata mengingatkan pengkhianatan saya. Saya tulis tentang pertemuan pertama, tawa kami, pelukan di Bali. Tapi saya tak bisa tulis akhirnya. Ini bukan akhir, pikir saya. Saya hubungi pengacara, coba bantu Raka. Dia punya bukti tak bersalah, tanya pengacara. Saya geleng tapi hati bilang, dia berubah karena aku. Konflik makin hebat antara keadilan dan cinta. Suatu hari, adik Raka hubungi saya. Kakak bilang kamu orang baik, katanya. Kami bertemu di KAE, dia ceritakan bagaimana Raka lindungi keluarga. Dia masuk Maya karena ayah kami utang, katanya. Hati saya semakin berat. Aku yang hancurkan semuanya, pikir saya. Malam itu, saya menangis sendirian di apartemen. Tuhan, kenapa cinta ini begitu rumit? Doa saya tak berjawab, tapi tekad muncul, saya harus bebaskan dia. Kunjungan berikutnya lebih emosional. Raka pegang tangan saya lewat kaca. Adi, lupakan aku, katanya. Tapi mata saya bilang sebaliknya. Tak bisa, jawab saya. Kami bicara tentang mimpi hidup tenang di desa. Setelah ini, kita bisa, kata dia. Tapi realita menusuk, sidang mendekat. Di dalam saya berjuang, apakah aku rela korbankan karir untuk dia? Jawabannya ya, tapi ketakutan menghalangi. Ancaman makin nyata. Mobil saya dirusak, dan saya dapat oto saya dengan Raka. Mereka tahu, pikir saya panik. Saya ceritakan pada Raka. Pergi dari Jakarta, sarannya. Tapi saya tolak. Aku tak tinggalkan kamu. Cinta kami tumbuh di tengah badai, tapi konflik batin saya seperti api membakar dari dalam. Akhirnya, saya putuskan beri kesaksian mendukung Raka di sidang. Ini gila, kata bos saya. Tapi hati saya mantap. Cinta lebih penting dari keadilan buta, pikir saya. Malam sebelum sidang, saya tak tidur, memikirkan konsekuensi. Apakah ini akhir dari segalanya? Sidang pertama seperti mimpi buruk. Ruang pengadilan di Jakarta Pusat penuh wartawan dan saya duduk di bangku saksi. Raka di kursi terdakwa, tatapannya penuh harap tapi luka. Jaksa tanya, Anda kenal terdakwa? Saya jawab ya dan ceritakan bagaimana dia berubah. Dia bukan monster, kata saya. Tapi jaksa serang, Anda yang laporkan dia. Hati saya perih. Ya, tapi saya salah, jawab saya. Ruangan gempar. Di dalam, konflik batin menyiksa, Adi, kamu hancurkan karirmu. Tapi melihat Raka tersenyum lemah, saya tahu itu layak. Setelah sidang, media hujat saya. Pengkhianat ganda, judul berita. Redaksi pecat saya. Kamu gila, Adi, kata bos. Saya pulang sendirian, hati berantakan. Kenapa aku lakukan ini, tanya saya berulang. Jawabannya, karena cinta yang tak bisa kutahan. Malam itu, ancaman datang lagi, batu dilempar ke jendela. Saya takut, tapi lebih takut kehilangan Raka. Ini harga yang harus kubayar, pikir saya. Kunjungan penjara makin sering. Raka khawatir. Adi berhenti datang. Bahaya. Tapi saya tolak. Kita hadapi bersama, kata saya.
Kami bicara tentang masa depan tapi realita pahit, bukti kuat melawannya. Di dalam saya berdoa, Tuhan beri kami kesempatan. Tapi keraguan muncul, apakah dia benar-benar berubah, atau aku yang buta? Adik Raka datang lagi bawa berita buruk, anak buah lama Raka rencanakan balas dendam. Mereka anggap kamu pengkhianat, katanya. Hati saya gelisah. Aku yang mulai semuanya, pikir saya. Malam itu saya tak tidur, memikirkan pilihan, lari atau bertahan. Cinta tak boleh kalah, bisik hati. Sidang kedua lebih brutal. Saksi dari sindikat bersaksi melawan Raka. Saya lihat dia pucat. Saat giliran saya lagi, saya ceritakan sisi baiknya. Dia lindungi keluarga, bukan pembunuh dingin. Hakim diam tapi jaksa ejek, cinta buta. Kata itu menusuk. Di luar, demonstran tunggu saya, lempar telur. Pengkhianat, teriak mereka. Saya lari, hati hancur. Apakah ini akhir? Di apartemen, saya menangis. Kenapa dunia tak paham, tanya saya. Telepon dari Raka, Adi, terima kasih. Suaranya lemah, tapi penuh cinta. Itu beri saya kekuatan. Tapi konflik batin makin dalam, antara cinta dan masyarakat. Ancaman puncak, saya diculik di malam gelap. Di gudang tua di pelabuhan, anak buah Raka interogasi saya. Kenapa khianati bos, tanya mereka. Saya jawab, aku cinta dia. Mereka tertawa, tapi satu orang ragu. Bos bilang lindungi dia, gumamnya. Mereka lepas saya, tapi peringatkan jauhi. Pulang tubuh gemetar, hati berteriak, ini terlalu berat. Kunjungan berikutnya, Raka marah. Kenapa tak dengar aku? Tapi mata saya penuh air mata. Karena aku tak bisa hidup tanpamu. Pelukan imajiner lewat kaca, tapi cukup untuk hati. Sidang akhir mendekat. Saya kumpul bukti baru, surat dari korban yang Raka bantu. Ini bisa ubah segalanya, pikir saya. Tapi keraguan, apakah aku manipulasi keadilan? Konflik ini membakar jiwa saya. Sidang akhir seperti badai emosi. Ruangan penuh dan saya berdiri sebagai saksi terakhir. Terdakwa punya sisi manusiawi, kata saya, tunjukkan surat-surat. Hakim pertimbangkan tapi jaksa serang, ini tipu daya. Raka tatap saya penuh syukur, tapi hati saya perih. Di dalam suara berbisik, Adi, kamu bohong pada diri sendiri. Dia tetap penjahat. Tapi cinta menang. Onis bersalah, tapi hukuman ringan 5 tahun. Ruangan gempar, Raka tersenyum pada saya. Tapi saat keluar, saya merasa kalah. Setelah itu, pengkhianatan datang dari tak terduga. Adik Raka hubungi, kakak bohong padamu. Dia tunjukkan bukti, Raka tahu rencana saya dari awal, gunakan saya untuk bersihkan saingan dalam sindikat. Hati saya hancur berkeping. Kenapa, tanya saya. Dia bilang itu untuk lindungi kamu, kata adiknya. Tapi itu pengkhianatan. Saya konfrontasi Raka di penjara. Benarkah, tanya saya marah. Dia akui ya, tapi cintaku tulus. Air mata jatuh. Kamu gunakan aku, teriak hati saya. Malam-malam berikutnya, depresi melanda. Saya tak makan, tak tidur. Cinta ini palsu, pikir saya berulang. Teman-teman tinggalkan saya, keluarga kecewa. Adi, bangun, kata ibu. Tapi hati saya mati. Konflik batin seperti lahar, membakar segalanya. Saya coba lupakan, pindah ke Bandung. Di sana, kerja di kai kecil. Tapi mimpi tentang Raka datang setiap malam. Makan aku, bisiknya dalam mimpi. Saya bangun menangis. Kenapa tak bisa benci dia, tanya saya. Surat dari Raka datang, Adi, aku salah. Tapi cinta kita nyata. Saya robek surat itu, tapi hati tak bisa. Pengkhianatan ini menyiksa lebih dari apapun. Kembali ke Jakarta untuk urusan, saya bertemu anak buah Raka. Bos minta maaf, katanya.
Tapi saya tolak. Di dalam perang antara benci dan rindu. Kunjungan terakhir, saya datang marah. Kenapa kianati aku, tanya saya. Raka ceritakan, aku takut kehilanganmu, jadi gunakan rencana itu. Kata-katanya menusuk. Cinta tak begitu, jawab saya. Kami bertengkar, air mata berlinang. Tapi saat pergi, hati berteriak, jangan tinggalkan dia. Depresi makin dalam. Saya coba bunuh diri, tapi gagal. Di rumah sakit, ibu peluk saya. Cinta tak boleh hancurkanmu, katanya. Tapi saya tahu pengkhianatan ini ubah saya selamanya. Waktu berlalu, saya tulis diari, setiap hari konflik batin tercurah. Apakah makan dia? Jawabannya ambigu. Akhirnya saya putuskan, tinggalkan semuanya. Tapi telepon dari penjara, Raka sakit. Hati saya panik. Aku masih peduli, sadar saya. Pengkhianatan tak hapus cinta. Berita Raka sakit seperti petir. Saya buru-buru ke penjara, hati berdegup. Dokter bilang stres dan penyakit lama kambuh. Melihatnya lemah di ranjang, pengkhianatan terlupakan sementara. Adi, gumamnya. Saya pegang tangannya. Aku di sini, kata saya. Malam itu saya tinggal jaga dia. Di dalam konflik membara, dia khianati kamu, tapi lihat dia sekarang. Cinta menang lagi. Pemulihan lambat. Setiap hari, saya datang bawa makanan dari rumah. Kami bicara mendalam tentang kesalahan, mimpi rusak. Makan aku, Adi, katanya berulang. Air mata saya jatuh. Aku juga salah, jawab saya. Tapi luka pengkhianatan masih ada. Bagaimana percaya lagi, tanya hati. Di luar, sindikat baru muncul, ancam Raka. Anak buah lama minta bantu saya. Hanya kamu yang bisa lindungi bos, kata mereka. Saya ragu, tapi setuju. Saya kumpul bukti melawan sindikat baru, hubungi polisi lama. Ini untuk Raka, pikir saya. Tapi konflik kembali ke dunia gelap. Operasi berjalan tegang. Di pelabuhan malam, saya sembunyi, rekam transaksi. Tapi tertangkap. Kamu lagi, teriak pemimpin baru. Mereka pukul saya, tapi polisi datang tepat waktu. Di rumah sakit, Raka hubungi, kenapa risikokan nyawa? Saya jawab, karena cinta. Air matanya terdengar di telepon. Pemulihan kami bersama. Di penjara, kami rencanakan masa depan. Setelah bebas, kita mulai baru, katanya. Tapi keraguan, apakah mungkin? Hati saya perang, antara harap dan trauma. Sidang banding datang. Saya beri kesaksian lagi, tunjukkan perubahan Raka. Dia layak kesempatan kedua, kata saya. Hakim setuju, kurangi hukuman jadi 2 tahun. Kebahagiaan campur aduk. Tapi pengkhianatan lama muncul lagi, jangan percaya penuh. Setelah itu, saya alami breakdown. Menangis di kamar, ingat semuanya. Cinta ini menyiksa, pikir saya. Tapi kunjungan berikutnya, Raka peluk saya imajiner. Kita kuat, katanya. Itu beri harap. Ancaman terakhir, bom di mobil saya. Untung selamat. Raka marah, ini karena aku. Tapi saya tolak. Kita hadapi. Konflik puncak, apakah cinta ini layak? Di akhir, saya sadar, pengkhianatan ubah kami jadi lebih kuat. Tapi luka tetap. 2 tahun berlalu seperti abad. Hari pembebasan Raka akhirnya tiba. Saya tunggu di gerbang penjara, hati campur aduk, gembira, takut, luka lama. Saat dia keluar, kurus tapi mata berbinar, kami peluk erat. Adi, terima kasih, bisiknya. Di mobil kami diam tapi tangan saling genggam. Kita mulai baru, kata saya. Tapi di dalam suara bisik, pengkhianatan tak hilang begitu saja. Kami pindah ke desa kecil di Jawa Tengah, rumah masa kecil Raka. Di sana, jauh dari Jakarta, kami bangun hidup sederhana.
Raka kerja di sawah, saya tulis buku tentang pengampunan. Tapi malam-malam, mimpi buruk datang. Saya bangun berteriak, ingat pengkhianatan. Ma, kata Raka, peluk saya. Konflik batin lambat hilang, diganti kepercayaan pelan. Suatu hari, sindikat lama hubungi, tawarkan kembali kekuasaan. Raka tolak tegas. Aku pilih Adi, katanya. Hati saya meleleh. Kamu benar-benar berubah, pikir saya. Kami nikah secara sederhana, di hadapan keluarga. Adik Raka peluk kami. Kalian inspirasi, katanya. Tapi di dalam, saya masih berjuang, apakah ini bahagia selamanya? Waktu obati luka. Kami adopsi anak yatim, ajar mereka tentang kebaikan. Raka jadi ayah teladan, saya pendamping setia. Cinta kami tumbuh penuh pengampunan. Tapi suatu malam, Raka sakit lagi. Dokter bilang komplikasi lama. Hati saya hancur. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dia pegang tangan, cinta kita abadi. Dia pergi damai, tapi tinggalkan warisan pelajaran tentang pengampunan. Saya lanjutkan hidup, tulis cerita kami. Pengkhianatan ubah jadi cinta sejati, tulis saya. Di makamnya, saya berjanji, terima kasih atas segalanya. Kini, saya hidup dengan damai, tahu bahwa cinta, meski penuh drama, beri makna manusiawi.